lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Habibnya. Ya Allah, mudah-mudahan Habib sehat, Amin. panjang umur. Amin. Saya Fatimah Ma'ruf dari Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ini jamaah kami. 18. Nah, coba jamaahnya di sini juga tercatat cukup banyak. Ada 18 orang. Iya, terima kasih. Ahlan usahlan. Terima kasih atas wasilah Ustazah Hajah Umanah. Ya, ahlan usahlan. Bisa di sini. Mengenai tahfiz, saya mohon doanya, anak saya alhamdulillah sudah hafal 20 juz. Alhamdulillah. Di Parung di Wadil Mubarak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doain Habib biar istiqomah. Amin, amin, buat amin. hafalannya menjadi hafizoh dan santri yang amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin bertanya masalah kan ada 3 golongan sholat orang yang tidak terangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah akhwanan mutasyri'an. Ada dua saudara yang berselisih, gitu kan, berselisih, adik kakak ataupun sesama. Nah, bahwa kita nih yang adik sama kakak. Nah, adik ini berusaha tidak mau untuk berselisih kepada kakaknya. Ya. Tapi kakak ini selalu menyalahkan. Kita selalu salah aja sebagai adik gitu. Tapi kita nggak mau berselisih. Ya. Berusaha untuk tetap baik terhadap hormat kepada kakak gitu. Ini apakah adiknya ini termasuk orang yang sholatnya tidak terangkat, Habib? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustazah dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Mudah-mudahan majelisnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaahnya insyaallah gobul hajatnya. Amin. Ibu, ini pertanyaan menarik. Memang kalau dua bersaudara berselisih, salah satu sanksi hukumnya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima kalau kedua-duanya memperuncing perselisihan. Tapi kalau salah satu pihak sudah berusaha baik, nggak mau melawan, nggak memperuncing, maka yang dapat sanksi yang memperuncingnya. Yang dapat sanksi adalah yang tidak ingin baiknya. Maka itu kita di sini, Bu, berusaha baik saja, Bu, apalagi sama saudara. Nah, adapun orang lain yang tidak mau baik sama kita mesti sabar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita bersikap sahal. Sahal itu artinya mudah. Orang yang selalu lapang dada, mudah memaafkan, mudah menerima. Maka orang-orang yang semacam ini, itu salah satu golongan yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini soal adik kakak ini menarik, Bu. Ada riwayat sejarah. Tadi kita cerita soal Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu adalah putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, beliau ada lagi menikah dengan perempuan dari Bani Hanafiyah. Dapat anak laki-laki dikasih nama Muhammad. Julukannya Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi kalau ibu baca kitab Muhammad Al-Hanafiyah, itu anak Sayyidina Ali, adik daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi bukan dari Siti Fatimah Zahra, dari ibu yang lain. Nah, singkat cerita, suatu ketika Sayyidina Hasan dengan Muhammad bin Hanafiyah berselisih. Adik kakak nih. Yang satu Sayyidina Hasan, yang satu Muhammad bin Hanafiyah berselisih sampai mereka tidak saling menegur. Sehari nggak saling menegur. 2 hari nggak saling menegur, 3 hari nggak saling menegur. Nah, ibu catat di sini, Bu, ya. Dulu orang-orang salaf kita, Bu, itu kalau marahan cukup 3 hari, Bu. Karena Nabi nyebutin jangan lebih dari 3 hari, berarti nggak sahal lagi tuh. Orang kalau sahal nggak lebih dari 3 hari udah baiat. Singkat cerita, sang kakak nggak datang minta maaf ke adik. Sang adik juga nggak datang minta maaf kepada si kakak. Tapi dua-duanya saling menunggu.
Si kakak nunggu adiknya minta maaf duluan, si adik nunggu kakaknya minta maaf duluan. Ini dua-duanya sebetulnya mau baik, cuman saling menunggu. Nah, Bu, paham Bu ya? Akhirnya si adik menulis surat. Nah, dengerin nih Bu. Si adik tulis surat, dia assalamualaikum dan seterusnya. Lalu apa dia bilang? Wahai kakakku, bukan aku tidak mau minta maaf lebih dulu kepada engkau. Bukan aku tidak mau datang lebih dulu kepada engkau. Aku tidak datang kepada engkau, tidak minta maaf kepada engkau, bukan karena aku gengsi, bukan. Tapi karena kemuliaan kedudukanmu di pandanganku. Sebab engkau cucu Rasulullah, sedangkan aku bukan. Karena ini kan bukan anak Siti Fatimah, Bu. Engkau punya ibu Fatimah Zahra, putri Nabi. Sedang ibuku bukan. Kedudukanmu lebih mulia daripada aku. Dan aku mendengar hadis dari Nabi, kalau orang minta maaf, itu lebih mulia dari yang memaafkan. Jadi kalau aku datang minta maaf kepadamu, nanti aku lebih mulia daripada engkau. Padahal engkau lebih mulia daripada aku. Paham, Bu? Bu, jadi si adik nulis surat bukan nulis surat minta maaf, bukan. Tapi nyinggung pakai hadis. Ente kan lebih mulia dari ana nih. Ente cucu Rasulullah. Ibu ente Fatimah Zahra. Sedang anak kan bukan. Nah, jadi kalau ana yang minta maaf duluan, nanti ana lebih mulia dari ente. Ana pengen ente tetap lebih mulia daripada ana. Sayyidina Hasan begitu baca itu surat, nangis, berdiri, langsung berangkat ke rumah adiknya. Bu, ke rumah adiknya, datang dipeluk adiknya. Dia minta maaf. Subhanallah. Indah gak, Bu? Indah gak, Bu? Nah, jadi artinya di sini, Bu ya, kita perlu tahu orang minta maaf itu mulia. Tapi jangan lupa, orang memaafkan itu mulia. Kita memaafkan kesalahan orang lain, itu mulia. Tapi jangan lupa, yang minta maaf itu lebih mulia daripada yang memaafkan. Tapi ada lagi, Bu, yang lebih mulia dari itu semua. Yang memaafkan tanpa diminta. Subhanallah. Bu. Orang minta maaf, dimaafin. Yang minta maaf lebih mulia dari yang memaafkan. Tapi ada yang lebih mulia lagi. Yang memaafkan tanpa diminta. Nah, makanya ada satu orang dikabarkan oleh Nabi, dia termasuk ahli surga. Sahabat-sahabat penasaran, siapa tuh ahli surga? Apa amalnya? Nah, ada sahabat yang ngikutin, diintipin di rumahnya. Apa sih amalnya? Apa sholat malamnya, apa puasanya banyak? Ternyata enggak. Sholat malamnya biasa, puasanya biasa. Tapi dia penasaran, kenapa orang ini dikabarkan sama Nabi masuk surga? Akhirnya dia penasaran, karena diselidikin tidak ada yang istimewa, dia tanya. Apa sih kau punya amal yang istimewa? Sampai Nabi mengabarkan kau ini termasuk penghuni surga? Orang ini juga bingung. Enggak, saya enggak ada yang istimewa. Coba ingat-ingat, apa yang kamu amalkan? Dia bilang, enggak, tahajudnya biasa, puasanya biasa. Dia ingat-ingat apa? Akhirnya, oh iya, saya setiap mau tidur, saya selalu baca doa memaafkan kesalahan semua orang terhadap saya. Jadi tiap dia mau tidur, ya Allah, si fulan kalau salah maafin, si fulan maafin, ya Allah, enggak ada orang punya salah sama saya. Karena tiap hari dia doain orang supaya diampunin, dia maafin salah semua orang, akhirnya apa? Allah pilih dia untuk menjadi penghuni surganya. Alhamdulillah. Nah, jadi begitu Ustazah. Jadi kalau di sini nih kita ada punya salah, walaupun kita nggak salah sama kakak kita, datang aja minta maaf. Saya minta maaf kalau saya salah sikap, kalau saya begini, saya begitu. Karena yang minta maaf lebih mulia daripada yang memaafkan. Kalau nggak ngerti juga, dia tetap marah sama kita. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah menunjukkan sikap minta maaf, memaafkan. Karena itu sikap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih.